Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 80C. Baik perawat, dokter, pilot, atau pengusaha, semua manusia, sampai batas tertentu, akan merasakan rasa empati terhadap sesama jenis. Menurut perawat wanita itu, Hailey benar-benar cantik bak Dewi. Pria seharusnya menghargai wanita secantik itu. Mengapa dia harus membuatnya berlutut dan meminta maaf padanya? Ini keterlaluan. Perawat wanita itu sebenarnya adalah seorang feminis ekstrim yang memiliki banyak pengikut di Instagram, yang sebagian besarnya adalah feminis yang sering mengunggah postingan dengan teks panjang untuk menunjukkan dukungan dan membela wanita. Tahun lalu, pianis terkenal Evanka Dance menikah dengan seorang wanita yang usianya lebih muda 10 tahun darinya. Wanita itu tidak hanya muda, tetapi juga cantik, berpendidikan tinggi, dan memiliki bentuk tubuh yang mengagumkan. Perawat wanita ini pernah menegur Evan di Instagram dan mengecamnya sebagai seorang pencuri yang menjijikkan dan tidak pantas mendapatkan istri yang begitu cemerlang. Bagaimanapun juga, Evan adalah pianis kelas dunia dan anak ajaib yang langka. Meskipun dia seorang pria yang sukses dan berprestasi, di mata perawat wanita itu, dia tidak layak menikahi wanita muda dan cantik seperti itu. Jelas sekali, dia sangat bias terhadap laki-laki. Maka dari itu, perawat perempuan tersebut dengan sengaja mengarang cerita dan berbohong. Saat kami sampai di villa, dia berada di kamar tidur di lantai 2 atau 3 villa tersebut. Semua orang gembira karena Jordan telah membawa Hailey kembali ke dalam villa dan ternyata tidak sekejam itu. Tentu saja, Jordan adalah seorang pria sejati, dan sudah sewajarnya dia melakukan hal itu. Bagaimanapun, Hailey sudah pingsan, dan dia tidak mungkin terus meninggalkannya di bawah hujan saat dia tidak sadarkan diri. Perawat perempuan itu melanjutkan, ketika kami membawa Nona Camden keluar dari villa, kami menemukan bahwa air hujan telah diseka, dan selain rambut dan pakaiannya, tubuhnya benar-benar kering. Perawat wanita itu jelas berbohong karena yang dilakukan Jordan hanyalah menggendong Hailey masuk dan membaringkannya di sofa di ruang tamu. Dia juga hanya menyeka wajah dan lehernya dengan handuk, membiarkan bagian tubuh lainnya tidak tersentuh. Mendengar ini, beberapa dari mereka terkejut. Apakah Jordan membersihkan Hailey? Hailey juga pemalu. Dia sungguh berharap itulah yang terjadi. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa ada pembantu di villa itu, jadi belum tentu Jordan yang telah mengeringkannya. Pada saat ini, perawat wanita itu melanjutkan, saya juga menemukan bahwa pakaian Nona Camden sedikit berantakan saat itu. Saya menduga bahwa pria di villa itu mungkin telah bertindak seenaknya terhadapnya. Apa? Baik Hailey maupun Sylvie sangat gembira mendengar kata-kata perawat itu. Hailey berkata dengan gembira, Jordan mencintaiku. Aku tahu itu. Dia masih mencintaiku. Perawat wanita itu bingung dengan reaksi mereka, dan bertanya, Nona Camden, Anda sangat cantik. Anda bisa mendapatkan pria manapun yang Anda inginkan. Mengapa Anda harus berlutut di hadapan seorang pria? Itu sungguh memalukan dan aib bagi wanita. Selain kekayaannya, pria itu tampaknya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Dia juga tidak setinggi itu. Dia hanya bajingan. Nona Camden, jika Anda ingin punya pacar, saya bisa mengenalkan Anda pada pria yang tinggi, tampan, dan kaya. Ketika Rahel mendengar hal ini, dia mengeluarkan uang kertas $20 dari dompetnya dan menyerahkannya kepada perawat. Baiklah, Anda boleh keluar sekarang. Ini bukan urusan Anda. Beraninya dia menyebut Jordan bajingan. Kalau saja Hailey bukan sahabatnya, bahkan Rahel pun akan berusaha merebut wanita idaman yang kaya dan menawan seperti Jordan. Setelah perawat meninggalkan bangsal, Hailey dengan gembira menjabat tangan Sylvie dan berkata, Bu, Ibu dengar itu. Jordan mungkin menciumku saat aku tidak sadarkan diri. Sylvie berkata dengan gembira, aku mendengarnya, aku mendengarnya. Wah, putriku sangat cantik. Bagaimana Jordan bisa menahan diri saat dia menatapmu? Dia laki-laki, bagaimanapun juga. Apakah ini berarti dia sudah memaafkanku? Hailey menatap Rahel, penasihatnya. Rahel tertawa dan berkata, sudah kubilang bahwa Jordan hanya menggonggong lebih keras daripada menggigit. Jauh di lubuk hatinya, dia mungkin sudah memaafkanmu sejak lama, tetapi sebagai seorang pria dan presiden perusahaan besar, egonya membuatnya tidak mau menyerah. Hailey, teruslah bekerja keras, dan suatu hari dia akan kembali bersamamu. Hailey mengangguk penuh semangat. Ya. Drew dan Elle juga hadir. Tentu saja, mereka tidak khawatir tentang kesehatan Hailey, tetapi terutama ingin mengetahui sikap Jordan terhadap Hailey. Elle berpikir dalam hati, Jordan punya nyali untuk memanfaatkan Hailey saat dia tidak sadarkan diri. Aku punya bentuk tubuh yang lebih bagus daripada Hailey. Kalau aku pingsan di depan Jordan suatu hari nanti, apakah dia akan melakukan hal yang sama padaku? Elle mulai memiliki fantasi yang tidak realistis lagi. Drew kemudian melangkah maju dan berkata, Hailey, aku harus berterima kasih atas semua ini.
Kau mungkin cantik, tetapi jika aku tidak mengawasimu selama periode ini dan menghentikanmu untuk tinggal bersama Tyler sebelum menikah, apakah menurutmu Jordan masih menginginkanmu setelah Tyler Collins menodaimu begitu lama? Pada titik ini, Hailey sungguh merasa berterima kasih kepada Drew. Hailey bisa saja berbohong tentang dirinya yang berada di kamar hotel bersama Tyler, tetapi jika Drew tidak menghentikan Hailey untuk pindah bersama Tyler dengan berpura-pura bahwa itu adalah instruksi Diana dan menelponnya setiap malam untuk mengawasi, dia mungkin sudah tidur dengan Tyler berkali-kali sekarang. Lagi pula, mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka saat itu dan dianggap sebagai pasangan yang menikah secara sah. Lagi pula, mereka akan hidup bersama di masa depan, dan Hailey tidak akan pernah menolak Tyler. Namun, jika itu terjadi, Jordan akan membenci Hailey. Terima kasih, Drew, kata Hailey, berterima kasih kepada Drew dengan sangat tulus. Setelah mengatakan itu, Hailey mencabut jarum suntik dari tangannya. Saya pingsan karena saya terlalu terpukul. Saya tidak perlu infus lagi, saya akan pulang dan memberitahu nenek tentang kabar baik ini. Sebelumnya, Diana mengatakan bahwa jika Hailey tidak bisa mendapatkan Jordan kembali, dia tidak akan mengakuinya sebagai camden. Setelah membuat begitu banyak kemajuan selama upaya pertamanya untuk memohon kepada Jordan, Hailey, tentu saja, ingin memberitahu neneknya. 1 jam kemudian, di villa keluarga camden. Benarkah? Perawat mengatakan itu. Mendengar hal itu, Diana pun berkata sambil tersenyum lebar, Alhamdulillah, Tuhan sudah memberikan cucuku wajah yang cantik seperti ini. Haha, selama Jordan masih punya perasaan padamu, kamu punya kesempatan untuk kembali bersamanya. Rahel setuju dan menimpali, masalahnya sekarang adalah Jordan harus berpura-pura tidak berperasaan di permukaan karena egonya. Aku khawatir dia tidak akan membiarkan Hailey menemuinya lagi. Diana mengangguk dan berkata, begitu keras kepalanya Jordan. Dia memang akan melakukan itu. Kita harus memberi Hailey kesempatan untuk bertemu dengannya. Bagaimana kita melakukannya? Tanya Sylvie dengan tidak sabar. Dia sangat ingin memiliki Jordan sebagai menantunya lagi. Sambil memikirkannya, Diana tiba-tiba melihat anjing pudelnya, Lucky, yang kini sedang digendongnya. Diana melemparkan Lucky ke tanah dan menginjak kaki depannya. Ah! Lucky langsung mulai menjerit dan merintih kesakitan. Nenek, apa yang sedang kamu lakukan? Hailey juga tercengang karena Diana biasanya memanjakan Lucky si anjing pudel hingga ke ujung dunia. Diana berkata, Drew, telepon Jordan besok dan beritahu dia bahwa anjing pudel kesayangannya, Lucky, terluka.